Virginia, selamat malam waktu Indonesia. Pagi waktu Amerika Serikat, Fajri. Virgi, apakah Amerika Serikat saat ini di ambang resesi? Setelah sepekan dengan penuh gejolak di bursa saham yang memunculkan kekhawatiran terhadap kekuatan ekonomi AS, kini para investor bertanya-tanya, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, pertama, apakah resesi akan terjadi pada tahun ini? Dan yang kedua, apakah terjadinya itu sebelum Pilpres November mendatang? Tadi Fajri menyebutkan bahwa prediksi JP Morgan yang menaikkan presentasi kemungkinan resesi ini dari 25% jadi 35%. Beda 10% ini dikontribusikan oleh lesunya laporan lapangan pekerjaan dan mata uang yen. Selain JP Morgan, Goldman Sachs juga menaikkan prediksi probabilitas resesi di Amerika Serikat ini sebanyak 10 poin juga. Selama ini Wall Street cenderung fokus pada inflasi, harapannya tentu agar The Fed, Bank Sentral AS ini bisa segera menurunkan suku bunga jika inflasi itu melambat. Tapi ada kekhawatiran baru, yaitu resiko penurunan pasar akibat perlambatan ekonomi yang terlalu cepat. Untuk hari ini, Jumat di Amerika paling tidak pasar sudah tampak mulai tenang. Indeks S&P 500 mencatat kenaikan terbesar sejak akhir tahun 2022 sebanyak 2,3%. Kekuatan ekonomi AS akan kembali diuji dalam beberapa pekan depan, terutama dengan adanya data baru dari inflasi AS yang akan dirilis Rabu depan. Diikuti pekan selanjutnya, Gubernur The Fed Jerome Powell akan memberikan pidato di Simposium Ekonomi Jackson Hole. Ini tentunya akan diamati seksama oleh para pelaku pasar, terutama terkait market dan arah perekonomian Amerika Serikat. Fajri. Analis JP Morgan tadi bahwa kemungkinan akan resesi, lalu langkah apa dan juga upaya apa yang harusnya akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat saat ini? Ya, biasanya dalam kasus yang ekstrim ketika pasar bergejolak, The Fed atau Bank Sentral AS akan mengadakan pertemuan dadakan yang tidak terjadwalkan untuk menyesuaikan sikap mereka terhadap kebijakan. Terakhir kali pertemuan semacam ini, pertemuan dadakan itu diadakan pada Maret 2020 ketika Gubernur Bank Sentral di Amerika Serikat memangkas biaya pinjaman hingga mendekati 0% saat awal pandemi COVID. Dan ini memang sempat membuat panik pasar global, juga menyebabkan gangguan terhadap sistem berfungsinya pasar. Tapi yang terjadi pada awal pekan ini tidak sedrastis kondisi global pada saat itu, pada saat pandemi. Perilaku investor membuang sahamnya dinilai cukup wajar dan terprediksi mengikuti laporan bursa kerja yang dilaporkan sebelumnya. Jadi untuk sementara mungkin The Fed tidak akan melakukan sesuatu, juga termasuk jika adanya pemotongan suku bunga Amerika Serikat yang saat ini mencapai titik tertinggi di 5,25 hingga 50%, itu akan dilakukan bukan dalam situasi emergency atau darurat seperti yang dilakukan ketika pandemi COVID atau ketika menghadapi kondisi global pandemi COVID saat itu. Fajri. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda, selalu bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.